Jur kasil lakon pitutur. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Sebelum kita mulai bercerita pada kesempatan hari ini, saya ingin teman-teman menyimak disclaimer di bawah ini, agar nanti teman-teman tidak salah memahami inti dari cerita yang akan kita bawakan. Baiklah, cerita ini disampaikan atau diceritakan oleh seseorang bernama Denny Susanto. Denny Susanto ini boleh teman-teman lihat di IG-nya atau boleh teman-teman bertanya secara langsung. Jika ada pertanyaan, silahkan kunjungi IG Denny Susanto di bawah ini. Baiklah, awal kisahnya, teman kita ini, Mas Denny kita panggil, adalah ketika dia dan temannya berjumlah 6, berarti dengan Mas Denny ini sekitar 7 orang ya. Itu ketika naik ke Gunung Slamet. Gunung Slamet adalah salah satu gunung yang terbesar kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Gunung Slamet ini terletak di Purwokerto, Jawa Tengah. Jadi awal kisah ini dia alami pada tahun 2017 ketika dia berangkat dari rumahnya yang juga memang berada di Purwokerto. Jadi antara jarak dari rumahnya ke pendakian itu tidak terlalu lama. Dia bercerita bahwa ketika awal pendakian, ketika dia memulai perjalanan, cuaca sangat bagus, sangat mendukung untuk naik gunung. Dia berangkat dari rumah menuju pos pendakian di pagi hari. Kemudian setelah sampai di pos pendakian sekitar pukul 12-an lebih, lalu dia mempersiapkan diri dan mendaftar. Kemudian Mas Denny ini dengan 6 orangnya, atau kita bisa jumlahkan sebagai 7 orang pendaki, mulai start sekitar jam 1 siang menuju puncak Gunung Slamet pada tahun 2017. Di tengah perjalanan, saking serunya dia bercerita dengan teman-temannya, dia tidak merasakan bahwa cuaca mulai berubah. Cuaca yang tadinya sejuk, rindang, kini berubah menjadi gelap dan mendung. Dia tidak merasakan karena dia memang sibuk bercerita dan sangat menikmati perjalanan pendakian tersebut. Tiba pada sore hari, gerimis datang. Ketika gerimis datang, banyak pendaki yang tetap melanjutkan perjalanan karena memang momen gerimis itu tidak mudah dilupakan ketika mendaki. Tak disangka di tengah perjalanan ketika mendaki, orang ini berpakaian tidak normal seperti para pendaki yang lainnya. Karena cuaca di pegunungan adalah cuaca yang sangat dingin. Normalnya seorang pendaki pastilah memakai jaket yang tebal, sepatu safety karena banyak binatang-binatang liar, rumput-rumput, alang-alang yang dapat mencelakai tubuh kita. Orang yang ditemui Mas Denny ini, yang sama-sama mendaki ke puncak Gunung Slamet, itu hanya berpakaian kaos dalam dan memakai celana 3/4. Tidak hanya itu saja yang bikin Mas Denny dan teman-temannya heran. Mas Denny dan teman-temannya pun diberikan sebuah kata yang bikin mereka tambah heran dengan orang ini. Orang yang berpakaian
hanya kaos saja, kaos dalam bahkan, dan celana 3/4 ini bilang seperti ini, "Mas, kalau di gunung jangan pakai jaket yang tebal, biar nggak ketergantungan." Sontak mereka heran. Mas Denny dan teman-temannya heran. Kok bisa orang bilang jangan pakai jaket yang tebal, sedangkan dia ada di dalam pegunungan yang sangat dingin? Kenapa? Karena kebanyakan orang yang memakai jaket saja bisa mati kedinginan karena terkena hipo, apalagi yang tidak memakai jaket. Mas Denny pun heran dan teman-temannya. Yang lebih mengherankan lagi, dia sendirian mendaki dengan berpakaian seperti itu. Akhirnya Mas Denny dan teman-temannya pun bertanya kepada orang tersebut, "Mas, kenapa mendaki sendirian?" Orang ini pun menjawab, "Saya mendaki berombongan, tapi teman-teman saya sudah berada di puncak. Saya ketinggalan." Bilang seperti itu. Dan akhirnya Mas Denny pun meninggalkan orang itu dan mempercepat langkahnya untuk menuju puncak. Setelah mendekati puncak sekitar jam 12 malam, Mas Denny dan teman-temannya memutuskan untuk beristirahat dan membangun sebuah tenda untuk beristirahat agar mereka besok bisa summit atau pergi ke puncak, dan untuk menambah energi mereka agar mereka bisa kuat besok. Tidak ada hal yang aneh ketika mereka beristirahat dan memilih tempat, karena memang perjalanan di Gunung Slamet ini termasuk perjalanan yang bukan pertama kali yang dilakukan oleh Mas Denny, karena Mas Denny memang sudah beberapa kali naik Gunung Slamet. Dan wajar saja Mas Denny tenang dan tidak merasakan kesusahan untuk mencari tempat. Mas Denny dan teman-temannya pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Sampai akhirnya pagi tiba, Mas Denny tidak melihat apapun yang aneh di sekitar tenda itu, dan dia akhirnya memutuskan untuk berangkat ke puncak. Tentunya seperti menjadi sebuah kebiasaan Mas Denny ketika naik ke puncak, dia meninggalkan barang-barang yang berat di tendanya, dan dia ke puncak hanya membawa barang-barang yang ringan saja dan barang-barang yang berharga agar tidak hilang di puncak. Setelah dia naik ke puncak dan berhasil menduduki puncak Gunung Slamet, akhirnya turun. Karena di puncak suasananya sangat dingin dan banyak kabut. Ketika sekembalinya Mas Denny ke tenda, ada hal yang mengagetkan. Mas Denny menyadari bahwa ada sebuah kuburan yang aneh, yang seolah-olah belum pernah dia lihat sebelumnya, bahkan semalam. Bahkan temannya pun bertanya, katanya di sini nggak ada kuburan, dan tadi pagi pun kita nggak melihat kuburan. Orang-orang pun merasa aneh, dan akhirnya Mas Denny memutuskan bertanya kepada seorang yang menjaga warung, karena kita ketahui bahwa di Gunung Slamet di setiap posnya ada yang berjualan warung. Mas Denny pun bertanya, kuburan siapa ini? Orang tersebut, penjaga warung, menjawab, ini orang yang telah meninggal di Gunung Slamet sekitar 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu, dan dikuburkan di tempat ini karena request, keinginan dari keluarganya merelakan untuk dikubur di tempat karena memang susah untuk dibawa ke bawah.
keluarganya merelakan untuk dikubur di situ seminggu yang lalu. Mas Denny dan teman-temannya pun tidak berpikir panjang, dan akhirnya Mas Denny dan teman-temannya turun. Sampai ke bawah, dia tidak menemukan hal-hal yang aneh. Hanya saja ketika sampai di kaki gunung, ketika pos awal pendakian, dia melihat banyak sekali orang yang berkumpul. Dan Mas Denny pun iseng untuk bertanya, apa yang mereka sedang cari, atau apa yang mereka sedang tuju. Kok rame-rame seperti ini, dan pakainya pun pakaian seperti seragam penyelamat. Mereka pun bilang, kita ingin mengevakuasi korban yang telah meninggal seminggu yang lalu, yang meninggal karena hipo, kedinginan di atas gunung, yang tertinggal oleh teman-temannya. Mas Denny pun langsung kaget. Waduh, kok seperti orang yang diceritakan ibu warung itu? Jangan-jangan orang itu dikubur di samping tendanya Mas Denny semalam. Tapi para penyelamat tidak tahu bahwa orang ini mungkin telah dikubur di samping tendanya Mas Denny. Mas Denny pun berlanjut menanyakan sesuatu pada seorang tim penyelamat ini. Ciri-cirinya seperti apa, Pak, orang yang hilang ini dan meninggal karena hipo ini? Ciri-cirinya, Mas, dia agak aneh ketika naik gunung. Hanya memakai baju dalam dan celana 3/4, dan dia menceritakan ciri-ciri mukanya, kulitnya, dan persis sama seperti orang yang ditemui Mas Denny ketika awal mendaki, yaitu 2-3 hari yang lalu. Dan ternyata orang itu telah dinyatakan meninggal seminggu yang lalu oleh tim penyelamat, dan kemungkinan orang itu adalah yang dikubur di samping tenda Mas Denny. Mas Denny pun akhirnya lemas dan tidak bisa berkata-kata. Itulah cerita yang dialami oleh Mas Denny ketika Mas Denny naik ke puncak Gunung Slamet tahun 2017. Silahkan bagi teman-teman yang ingin mengetahui cerita lanjutnya bisa menghubungi IG yang telah kita pasang awal video tadi. Dan bagi teman-teman yang ingin menceritakan kisah misterinya atau kisah horornya kepada tim Mujur Kasil dalam tema Mujur Kasil lakon pitutur, silahkan bisa mengirim ceritanya via DM di Instagram di bawah ini. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel Mujur Kasil dengan cara mensubscribe, like, dan komen. Terima kasih.